Ketika jalan gelombang naik turun jadi bunyinya jeduk. Kalau ekstrimnya dia bisa patah. Itu kerasa sekali Pak Taufik itu nanti bumpingnya ya. Iya. Sebelahnya aja itu 3.500.000. Itu harganya lumayan itu. Yang kita cari yang aftermarket itu turun berapa persen kira-kira harganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Bagaimana kabar Sobat Apedia semua di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan fit selalu ya, baik itu badannya juga kendaraannya. Nah, di sini ada mobil yang baru masuk dan sudah di hampir 50% pengerjaannya ya. Itu ada Suzuki Crossover ya. Nah, baik, kita akan coba cari tahu bersama narasumber baru kita di AHA Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, apa kabar Sobat Apedia? Alhamdulillah. Ini senyumnya mantap ya Mas Doni ya. Maaf, ya, namanya siap. Mas Doni. Doni P. Oke Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Alhamdulillah, sehat semua. Mas Doni dan kawan-kawan di sini. Udah makan siang? Alhamdulillah. Nanti di ini ya, ada cadangan di sana. Siap Pak Taufik. Baik Mas Doni, ya. Ini kita sering membahas tentang keluhan kaki ya di mobil-mobil yang sudah sering kita angkat ya. Baik itu brand Nissan, Datsun, Honda, apalagi Suzuki, Toyota gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gini Mas Doni. Kan kerusakan di kaki itu kan nggak hanya satu ya. Banyak gitu ya. Kompleks ya. Dan partnya itu banyak gitu loh. Betul, Pak Taufik. Nah, ini bisa digali nggak, dikasih tahu nggak ke Sobat Apedia apa aja sih part-part dari kaki itu yang harus kita perbaiki dan kita perhatikan gejala-gejala kerusakannya. Iya. Gini Pak Taufik, kalau di kaki-kaki itu kan ada besi sama ada karet ya Pak Taufik ya. Ya. Nah, ada besi ada karet ya. Ya, gimana biar antara komponen besi sama karet-karet itu saat berhubungan itu nggak langsung ketemu besi kan ada karetnya. Nah, biasanya itu usia karet kan kalau udah lama pemakaian karena dia juga komponennya di dalam berdekatan dengan mesin biasanya panas, jadinya getas Pak Taufik ya. Nah, di sini kita contohin Pak Taufik ya. Ya, nah ini. Di sini biasanya yang kena itu ada ini namanya support shock. Iya, ini original Suzuki ya, SGP ya Pak Taufik ya. Nah, biasanya support shock ini komponennya di sini. Nah, di bagian ini Pak Taufik. Nah, biasanya dia itu nanti kalau udah penggunaan cukup lama, dia akan kempes. Nah, kempes terus dan juga dia keras. Nah, ini jadinya nanti pada di sini jadi agak naik turun kalau ketika jalan gelombang naik turun jadi bunyinya jeduk gitu. Oh, merenggang gitu. Karena ada gap. Ada gap. Ya, ada gap. Nah, biasanya di support shock-nya ini komponennya. Satu nih, support shock ya. Ini support shock. Berarti kita berbicara di bagian shock breaker dulu ya. Di shock breakernya. Terus selanjutnya di sini, nah di support shock juga ada bearing nih Pak. Oh iya. Bearing nih. Berapa dia? Nah, biasanya ini ada dua macam sih yang dia. Jadi di sini ada yang modelnya pakai grease. Nah, kalau di Suzuki Crossover ini dia bearingnya pakai grease. Jadi di dalamnya ini ada grease-nya. Biasanya dia yang bulat. Nah, biasanya dia itu grease-nya udah habis. Pada keluar semua kayak gini. Nah, jadi nanti di dalamnya dia kering. Nah, biasanya nanti juga agak seret betul Pak Taufik. Nah, kalau yang ini yang masih baru, nah dia lebih lancar karena di dalamnya ini masih grease-nya masih full ya. Iya, biasanya di sini Pak Taufik nih. Dia kalau udah penggunaannya cukup lama, grease-nya dia keluar nih, yang hijau-hijau ini grease-nya. Kalau di tipenya crossover ini dia pakai grease. Ada juga yang bearing itu modelnya pakai bearing pelor itu juga. Nah, biasanya kalau itu dia udah mulai seret juga. Nah, jadi ada dua tipe sih Pak Taufik ya. Ada yang ini pakai gunanya apa nih? Ini sebenarnya biar apa? Pada saat setir belok atau shock breaker bekerja juga itu kan agak sedikit belokan. Nah, itu juga biar bunyinya tidak begitu keras, meredam bunyi. Meredam bunyi dan juga kalau di crossover ini pengalaman saya yang saya pernah gunakan, jadinya setirnya kan ini setir crossover tergolong berat ya Pak Taufik ya, karena dia kan modelnya Jeep. Nah, kalau udah diganti ini efeknya nanti biasanya pada
handling setirnya itu agak lebih enteng penggunaannya. Ini masih pakai apa nih? Pakai oli? Ini Atau sudah pakai udah EPS? EPS ini. Oh, sudah EPS, tapi agak berat. Agak berat karena kalau ini modelnya kan Jeep. Iya. Sama kayak X-Trail juga, jadi di modelnya itu Jeep dia. Lebih antep sih Pak Taufik penggunaannya. Jadi nggak terlalu enteng lah ya. Nggak terlalu enteng. Iya, lebih stabil. Baik. Nah, ini udah dipasang baru nih Mas Doni nih. Ya. Ini berarti letaknya tadi support tadi di sini berarti ya? Iya. Jadi nanti kalau ini kan biasanya agak naik, ya. Jadi terus dia naik turun gini, jadi agak bunyi jeduk-jeduk gitu di support shocknya. Baik. Nah, kalau tadi bearing tadi ada ininya nggak? Ada gejalanya nggak? Kalau itu sudah mulai lemah atau aus atau rusak? Kelihatan dari fisiknya sih Pak Taufik. Oh, bukan suara? Bukan suara. Jadi kita ganti itu biar sekalian satu paket, biar antara gap ini sama nanti handlingnya itu lebih enak. Gitu aja. Baik. Iya. Ini udah ada 2 item nih. Ya kan? Selanjutnya kita masuk ke shocknya dulu atau ke sini dulu? Ke Linkom. Atau link stabil. Link stabil ya. Nah, ini biasanya ini kebetulan yang kita gunakan original semua ya Pak Taufik ya, dari Suzuki ya. Nah, biasanya kalau Linkom, nah kalau ekstrimnya dia bisa patah. Itu kalau bisa patah? Itu kalau dia nggak original ya Pak Taufik ya. Iya, karena kan medan jalannya pernah menemukan. Iya, ada di beberapa mobil yang kesini, pas datang ternyata sampai ininya patah. Itu juga ada. Biasanya itu kalau yang udah nggak original. Nah, baik. kalau yang ori, ya ini seperti ini. Ini kalau di Suzuki, part numbernya seperti ini ya Pak Taufik. Ini digunakan oleh R3 sama S-Over sama. Oh, sama. R3 crossover. Iya. Nah, terus gimana nih? Biasanya gejala kerusakannya ada di sininya. Nah, ini biasanya dia kalau udah rusak, ini udah oblak banget. Oh, nah, ini masih keras kan ya? keras ya Pak. Bisa dicoba Pak Taufik, Ini keras buat dia. Biarpun bisa diputer tapi keras. Ya, kalau udah oblak banget, biasanya dia oblak terus ada bunyi ceduk-ceduk. Karena biasanya kan di dalamnya sini ada grease sama ada kayak pelornya. Nah, kalau udah grease-nya habis, kering. Nah itu biasanya juga jadi bikin bunyi. Gitu. Nah, ini suaranya besi ketemu besi atau? Iya, besi ketemu besi Pak Taufik. Jadi kalau pas di jalan keriting atau pas belok ya, nanti aja bunyi ceduk. Biasanya bisa dicek juga kalau untuk pengecekan ini dengan menggoyangkan body roll mobil ya. Terus body digoyang terus kita pegang ininya. Nanti biasanya ada bunyi ceduk gitu. Iya, di sini. Siap. Ini link stabil. Baik. Ini ada 3 part yang sudah dibahas. Nah selanjutnya apa Mas Doni? Selanjutnya shock breaker Pak Taufik. Shock breaker nih? Iya. Biasanya, ini komponen yang bisa terlihat ya Pak Taufik ya. Kalau shock breaker biasanya yang bisa terlihat orang awam itu kalau ada kebocoran. Itu. Ya, contohnya ini ya. Ini bocornya? Ini udah bocor Pak Taufik ya. Nah, ini ada kebocoran. Basah. Itu kelihatan banget nih. Nah, ini kan udah olinya ngalir ya. Nah, ini yang bisa kelihatan fisik dari kebocoran olinya. Ini dari yang bisa kita rasakan berkendara, adanya kebocoran itu biasanya bumpingnya. Ini apa namanya? Jalan limbung. Biasanya kalau di aspal nggak begitu, terutama kalau di jalan-jalan cor beton. Itu kalau kita rasakan nanti biasanya bumpingnya itu lebih ini. Iya. Terasa goyangnya gitu ya. Terasa goyangnya betul. Kalau udah di shock breaker. Tapi kalau di jalan aspal nggak terlalu. Kalau di jalan yang aspal lebih nggak begitu terasa. Biasanya di jalan-jalan yang jalan tol, dari tol, kalau di tol kerasa sekali Pak Taufik itu nanti bumpingnya ya. Iya betul. Siap. Itu dari shock breaker biasanya. Baik, nih kalau shock breaker kalau kayak ini harus diganti, tidak ada cara untuk apa namanya? Kalau istilah itu? Kalau di istilahnya suntik ya? Disuntik itu kalau disuntik biasanya karena takaran di dalamnya olinya kita nggak ngerti. Itu malah bisa jadi agak keras biasanya. Betul Pak Taufik. Betul ya. Iya. Baik. Jadi dianjurkan untuk beli lebih baik diganti. Nah, kalau baru ini kan ada yang bawaan dari Suzuki. Betul. Nah, kebetulan kalau dari yang
S-Over ini sebenarnya sama kayak tipe-tipenya X-Trail juga Pak Taufik ya. Itu harganya lumayan itu. Oh, jadi kalau beda harganya dengan harga ini. satu sebelahnya aja itu 3.500.000. Hanya satu sebelah. Nah, itu kalau yang original. Yang ori? Iya. Kalau yang aftermarket? Tapi kalau pilihan aftermarket itu bisa yang satu piecesnya di harga 1,5 atau 2 juta. Iya, kan banyak merek ada yang lumayan besar ya harganya. Iya. Jadi ini harganya beda berarti dengan R3? Kalau R3 beda Pak. R3 berapaan harganya? Jenis mobilnya yang seperti tadi saya bilang kan dia itu Jeep Pak ya. Jadi pengendaraannya itu lebih terkesan kaku tapi lebih stabil. Oh, beda itu crossover ya? Iya, crossover. S-Over, S-Cross itu sama. Oke. Tapi kalau dengan R3 itu beda untuk suspensinya. Kalau Harga? R3 itu harganya di sekitar 1,3. 1, 2? Satu. Ini tadi 3 juta ya? 3.500.000 kalau Makanya biasanya pengguna S-Over, wah mikir-mikir tuh kalau mau beli Pak Taufik, kalau ganti yang original. Tapi sudah disediakan di luaran aftermarket. Aftermarket ya? Iya. Perbedaan banyak nggak sih antara Pak Taufik. rasanya itu? Oh, kalau yang mirip-mirip biasanya kita kalau pengalaman kita yang pakai itu pakai Monroe. Nih Sobat TPD nih. Kita nggak di endorse tidak ya. di-endorse ya. Nah, hanya pengalaman aja nih. Biasanya kalau Monroe itu dari karakter shockbreaker dengan yang originalnya itu mirip. Cuma paling nanti di tingkat keawetannya aja. Iya. Sama sih Pak Taufik, nanti gejalanya Bocor dari ya? kebocoran. Lebih ke kebocorannya. Baik. Begitu. Nah, kalau di struktur ini yang perlu kita ganti cuma ini berarti cuma apa? Cuma shockbreaker. Kalau pernya ada masalah nggak sih? Biasanya sangat jarang. Jarang. Sangat jarang. Patah itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya. Tapi sering kita ketemukan di sini tuh ada pernah patah gara-gara biasanya kalau di sini dikasih selang. Iya. Nah, itu biasanya kalau selang nanti malah membuat biasanya kalau kita habis nyuci itu ada air yang masuk ke selang, malah itu bikin korosi, betul Pak Taufik. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya. Ya. Baik, terus Sobat Pedia, kita sudah berbicara masuk ke 4 part yang ada baru di shock ya. Shock ya. Tadi kita udah lanjut ada ke shockbreaker, support, terus ada bearing ya. Bearing. Sekarang kita masuk ke mana, Mas? Selanjutnya. Nah, itu Mas yang tadi ya, apa namanya? Oh ya, support shock ya? Ini tadi yang link. Nah, link. Kalau udah rusak, ini gampang gini ya Topik ya. Nah, ini udah rusak begini dia. Nah, jadi tanpa tenaga kita ini udah ini. Tapi mungkin ini belum bunyi ya? Ini udah bunyi. Udah bunyi? Ini udah bunyi. Makanya customernya mengeluhkan ada bunyi kelutuk-kelutuk, makanya kita ganti dari sininya bunyinya. Dan ternyata kebocoran juga di shockbreaker ya? Iya, betul. Baik, kita lanjut Mas Doni. Mana lagi nih Setelahnya itu kita masuk ke bushing stabil. Oh, bushing stabil ini. Iya, bushing stabilizer bar. Nah, ini biasanya juga dia udah mulai keras. Nah, terus kita ganti nanti. Nah, ini kan pemasangannya nanti dicaklopkan di sini. Ini yang ketemu sasisnya. Nah, ini yang ketemu stabilizer bar. Ini juga biasanya kita ganti sekalian karena dari usia biasanya dia udah keras Pak Taufik. Iya. Itu bunyi kalau rusak? Ini biasanya lebih bunyinya ada tapi nggak begitu ini. Biasanya kalau yang paling sering menyebabkan bunyi itu ya dari komponen ini yang paling sering rusak. Iya Pak Taufik, dari link stabilnya. Link stabil ya? Link stabil yang pengaruh bunyi dan juga dari shockbreakernya biasanya. Baik, gitu. Ini sudah ada berapa nih yang kita ganti nih berarti untuk mobil ini? Ada dari shockbreaker sudah, terus support shock, terus bushing bearing shock, link stabil, dan bushing stabilnya. Stabil ya. Iya. Baik, ini belum masuk ke ranahnya bushing sayap ya? Apa namanya? Arm ya? Bushing arm belum. Di sana masih ada berapa part lagi yang bisa diganti tuh? Arm itu ada ininya Pak Taufik. Double joint ya? Ada ball joint, betul. Ada ball joint di sebelah sini ya, yang nempel di knuckle, sama ada bushing member. Bushing member. Bushing arm yang nempelnya di member. Biasanya kalau di Suzuki satu lengan ayun lower arm ya? Atau sayap itu dia SI. Tapi tetap terjual nggak? Kalau di orinya bushingnya nggak? Bushingnya nggak dijual. Berarti di aftermarket? Kalau yang dijual itu biasanya kalau Suzuki itu di lower armnya R3.
Oh, Kalau di R3 S-Over ada. ini dia biasanya SC kita. Oke. Iya. Dan Baik. harganya lumayan juga Pak Topik. Main ya. Iya. Nanti kita buat di belakang ya. Siap. Berapa sih biayanya untuk Iya, biaya part untuk ya? Oh iya, siap Pak Topik. Baik. Ini berarti udah selesai nih habis sampai di busing, di arm, ball Iya, joint ya kali ya? Di ball joint atau di armnya, tapi kebetulan untuk unit ini masih bagus Pak Oh, Topik. masih Tidak bagus. ada retakan di sini, masih bagus. Jadi ini biasanya kan di sini retak. Pecah karetnya ya? Oh, Oke. karetnya sama ball jointnya, oblak ini juga enggak. Aman sih Pak Topik kalau ini. Sama racknya juga ini untuk tirot long tirot. Ini tirot sama long tirotnya juga masih bagus ini tirot long tirot. Baik, Mas Doni, pengalaman di Suzuki nih, Iya, Pak. kan ada beberapa konten itu yang menyebut kalau rack steer Ya, R3 itu sering bunyi. ya betul. Nah, Pak Topik. kalau ini bagaimana? Kalau yang EPS-nya juga? Kalau ini kalau untuk S-Over jarang kita Jarang temui. ya? Jarang Lebih- ketemu ya? Lebih awet. Iya. Oh, Ini emang juga dirancang karena untuk ini ya? Harganya juga lebih mahal dan Iya. juga itu Pak Taufik. Baik, Apa keawetan? sekarang kita masuk ke masalah harga Mas Doni. Berapa total spare part yang dikeluarkan tadi tuh untuk pembiayanya? Kalau ini- Di pasar lah ya, harga pasaran lah ya, Kalau kira-kira harga rata-rata. pasaran, ini sebenarnya kalau kita pakainya SGP semua, tadi shocknya aja udah satunya 3,5. Tapi kalau ini kan tadi pakai aftermarket ya Pak. Iya, Ya, iya. aftermarket kita di sekitar 2 jutaan. 2 juta. Shockbreaker itu udah satu Oke, set. satu Set ya Satu itu set ya, 2 juta. Ya, terus tadi link stabil ini. ya, stabil. Link stabil ini tadi di harga 400 ribuan satunya. Satunya. 828 ya. 800, ya. Berarti 28. Terus untuk biringnya ini di harga 150 ribuan Pak. Satunya. Jadi Butuh dua? Butuh dua. Oke. 300. 331. Iya, terus ini di harga sekitar 400 ribuan. Satu? Iya. Ganti dua? Dua. Oke. Dua Pak Taufik. 800. 800. Berarti 39. 39 Oke. sama ininya di harga karet stabilisernya di harga sekitar 110 juga Pak Taufik. Oh, 220. 220. Berarti 4 jutaan. ya 4 juta, berarti 4 juta 100. Enggak, gitu Pak Taufik. Habis berarti? Iya. Oke, 4 juta 100 sobat Topedia. Tapi Mobil kalau- sudah jadi nyaman ya? Ya, Wow. tapi kalau nanti shockbreakernya original lah, itu shockbreaker aja udah 7 juta Pak Taufik ya. Oh iya ya. Lebih jadi ya. Iya, tapi di aftermarket udah disediakan pilihan-pilihannya lah yang Oke. ramah di kantong. Baik. Iya. Nah, kalau mau lebih ramah lagi, yang tadi itu semua yang ori, yang ini nih, Ya, yang kita cari yang aftermarket itu turun berapa persen kira-kira harganya? biasanya sekitar 50%-an ada Pak 50% ada? Taufik. Iya, kan kalau seperti ini kaki-kaki biasanya kalau yang banyak di pasaran kan Iya. yang mereknya 555 ya. Oh iya iya Ya, iya. itu juga harganya lebih miring. Nah, karena dan biasanya kalau yang lebih mirip dengan yang SGP. SGP kan Ya. merek 55 ya. Ah. Dia kan dari segi kepresisiannya itu udah pasti Oh, PNP lah. ya. Nah, itu nggak perlu diragukan. Biasanya pakainya itu. Miring Tapi 50%. Iya, kalau untuk support biasanya pakai merek-merek RBI. Oh, Nah, itu juga RBI biasanya juga udah agak lumayan. Karena kan ada harga, ada barang kan? Betul lah, Iya, ada rupa, ada rupa, ya kan? kualitasnya, iya. Iya, Jadi kualitasnya. durability-nya Dikurangi beda di lah. ketahanan, Iya, sesuai dengan Mungkin harga. Iya, dipasang bisa, Oke. tapi keawetannya yang kita nggak ngerti tuh. Nah, biasanya kan selisihnya ya 1:2 itu tadi. Baik. Kalau misalkan bisa berusia 4 tahun, ya ini paling 2 tahun udah. Bahkan kalau link stabil ada yang 6 bulan udah bunyi mulai lagi? bunyi lagi. Iya, Pak Taufik. Tergantung dari kondisi jalan Iya, yang dilalui juga yang ya. dilalui juga, betul Pak Taufik. Iya. Baik, terima kasih Mas Doni. Siap, Pak Taufik. Sedikit tips buat Sobat Topedia tentang pembelian spare part ini gimana Mas Iya. Doni? Kalau untuk pembelian spare part, ini kalau di Suzuki sebenarnya ada aplikasi My Suzuki. Itu beli online dari rumah kita juga Oh, bisa. kirim. Oke. Kalau enggak kita beli ke toko-toko spare part yang udah ternama di kota-kota terdekat. Biasanya juga akan dikasih pilihan SGP karena kan dengan adanya My Suzuki itu kita udah tahu nomor spare part sama harga spare partnya itu, jadi udah pasti. Biasanya nggak ada rentang harga yang terlalu, Nggak terlalu jauh ya? Iya, Iya. karena kita bisa ngecek di My Suzuki itu. Gitu Pak Baik. Taufik. Jadi ya kalau masih di Suzuki
terkenal Suzuki kan juga untuk mencari spare part mudah ya Pak Taufik. Iya. Baik. Terima kasih Mas Doni pengalamannya untuk kita semua di Sobat Topedia. Baik Sobat Topedia. Jangan lupa nanti kalau pengecekan kendaraan bisa ke AHA Motor Yogyakarta. Iya, siap Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.